Kadang-kadang istrinya ada berapa gitu. Halo, jumpa kembali di Cerita Motor One on One Podcast. Hari ini kita mau ngomongin motor, khususnya jualan motor. Ada jago jualan motor, Kang Ridwan. Oke, selamat pagi ya. Pagi, ya masih pagi. Masih puasa. Aduh, di Permata kan ya? Ya, saya di Permata Motor. Permata Motor. Permata Group. Sekarang di Soekarno-Hatta ya? Soekarno-Hatta flagship. Tutup? Ya, kemarin PSBB tutup sampai tanggal 6 Hari ini? hari ini. Sekarang udah buka lagi. Hari ini terakhir. Buka Yuk, lagi. kan kondisi kayak gini kan kemarin sempat dengar orang mau beli motor leasing susah, apa susah? Gimana jualan? Ya, untuk sementara sih kita sebetulnya kalau untuk jualan motor itu masih bisa. Cuman ya S dan K, syarat ketentuan berlaku. Lebih sulit dibanding lo. Ya, pertama lebih sulit, yang kedua DP-nya juga minimal di angka 30%. Dan yang buka hanya dua Dua apa? leasing. Oh, gitu. Nah, Yang lain nggak? Dua yang tuh apa aja? Apa aja? Adira sama Bab. BCA gitu udah nggak? BCA yang lain enggak. Hanya dua leasing yang tuh. Dan itu pun ada beberapa kriteria ya. Karyawan dan wira swasta. Hanya karyawan lebih rasa. Emang selain itu apa? Enggak, maksudnya karyawan dan wira swasta tuh beda prosesnya. Kalau yang wira swasta, SIUP, TDP, NPWP itu harus sudah ada benar-benar ya. Nah, udah gitu rumahnya harus milik sendiri. Kalau rumahnya ngontrak tidak bisa. Harus atas nama Pribadi. Pribadi. Kalau misalnya rumah keluarga gitu bisa? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Dulu kan nggak ada masalah kayak gitu. Kalau dulu waktu normal iya bisa. Gitu. Dan kalau untuk karyawan itu harus minimal ada slip gaji sama name tag. Terus sempat dengar sama plus cicilan 3 bulan pertama ya? Jadi DP 30%, terus cicilan 3 bulan pertama. Sempat dengar tuh bener nggak? Itu tentatif sih, gimana si customernya juga. Kalau misalkan dia mau, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan enggak, ya enggak juga nggak apa-apa. Oh, yang penting bisa. DP minimumnya aja. Oh, jadi Kalau gede. dulu kan bisa 10% nih, kalau Iya. sekarang kan udah nggak bisa. OJK berapa sih, Pak? OJK tuh 20 ya? OJK 20%. 20%. Nah, Sekarang jadi 30. sekarang jadi 30 up ke atas, 30 ke atas. Oh. Dan tergantung wilayah juga kalau di Bandung. Gitu. Berarti target jualan berapa sebulan? Ya target normal. Normalnya berapa? 10, 20? Di atas 100 lah. Orangan? Nah, kalau perorangan sales itu di angka minimumnya 5. Sales. Ya kalau untuk kelas SPP itu di 40 sampai 60. Kalau all dealer ya tinggal dikali aja, satu dealer 3 SPP. Berarti 150 lah plus counter gitu. Tapi jalan jualan masih ketutup target atau enggak? Untuk kondisi kayak gini udah nggak ketutup Om. Susah karena kan leasing nggak jalan, yang jalan cuma 2. Udah gitu kan. Tapi permintaan orang untuk beli masih ada. Masih ada, cuman terbentur di pembiayaan. cek sistem pembiayaannya. Sistem pembiayaan. Ya, karena kan kalau sekarang kan udah APPI ya. Apa tuh? APP itu jadi datanya udah bisa dicek. Misalkan Om Anto pernah ngajuin kredit elektronik nih, ternyata cicilannya tuh kurang bagus. Nah itu kedetek. Seperti itu. Jadi intinya usaha, bukan usaha apa, kerjaan terhambat aja. Iya betul. Cuman kan selain itu kan punya usaha yang lain nih, mainin licin-licin ya kan. Mainannya yang licin, jualan ular. Si Dokter Oli apa kabar nih? Dokter Oli alhamdulillah Om lancar Om. Oh gitu. Iya. Ada produk baru? Produk baru. Kan yang nonton belum tahu nih produknya apa aja. Sekarang produk Dokter Oli. Kalau untuk Dokter Oli sih kita yang udah berjalan tuh setting CVT original. Setting CVT original apa tuh? Ya, Dengar. jadi CVT-nya original kita maksimalkan Om.
kita ada setting lagi. bubut. Hah? Ada bubut-bubut. Nggak ada sistem bubut, nggak ada sistem ganti part. Kita pakainya original, murni. Cuman emang ada beberapa item yang kita kasih istilahnya apa ya, obat buat si partnya tersebut. Oh, jadi kayak grease-nya gitu diganti. Enggak, jenisnya tetap yang itu, cuman kita kasih obatnya aja, pelapisnya okay, gitu. Kayak mungkin di apa namanya tuh yang belakang tuh sekunder. Ya sekundernya, belakang. Yaitu belakang itu kan ada grease ya, ada stempet. Iya, karena pas yang dia main. Nah itu kan di dalamnya ada stempet. Nah itu stempetnya kita ganti dengan produk kita sendiri seperti itu. Nah selain itu oli, ya kan? Oli mesin juga kita boleh pakai bawaannya si motor sendiri. Contoh dengan brand Yamaha, bawaannya Yamaha. Nah kita maksimalkan si Yamaha loopnya sendiri. Dikasih treatment gitu. Oli shock gitu ya. Oli shock bisa yang agak keras, ada jeduk boleh. Itu masih di rumah sekarang? Masih di rumah Om. Masih di rumah. Cilengkrang. Ya. Suka salah nyebutnya. Ada. Malu puasa Om, puasa. Tapi bengkel masih jalan normal atau gimana? Kalau untuk sekarang karena dengan PSBB ini ya ada yang ke rumah juga. Cuman kalau untuk keluar kayaknya saya stop dulu Om. Biasanya kan ke rumah-rumah. Ngedatengin. Misalkan ini Om Anto nih. Om Ridwan, saya mau ganti oli atau mau setting motor nih. Bisa nggak datang ke rumah? Itu bisa, tapi janjian dulu. Oh, itu kalau ini tiba-tiba ada yang tertarik mau janjiannya ngehubunginnya kemana? Ke IG bisa? Ke IG bisa, ke Facebook bisa, atau ke WA saya juga bisa. Kalau pengen tahu lebih lanjut tentang Dr. Oli ada di Instagram di bawah ya. Ya, di ada Instagram kalian di bawah. bisa lihat situ. Mau nanya ke Kang Ridwan atau mau nanyain statusnya seperti apa. Kadang-kadang istrinya ada berapa gitu. Aduh. Ampun. Nanti kita bikin ini ya Om ya, kontennya juga dari Dr. Oli, mulai dari setting CVT gitu ya. Nantilah sama Om Anto lah kita bikin ya. Ayo. Kapan nih? Next lah, yang penting siap. Ada gitu ya. Nah, biar teman-teman yang nonton juga tahu Dr. Oli itu apa, terus produknya apa aja, terus dan rasanya kayak gimana gitu. Dan nggak hanya oli shock aja Om. Kita juga oli rem ada Om. Dot 4. Oli rem ya dot 4, oli rem, terus oli shock juga. Nanti ya kita sebetulnya saya juga lagi bikin nih untuk shock belakang ori. Kita lagi modif. Tapi sukses sih udah, tinggal produksi masalah aja nih. Apanya? Shock belakang. Dirubah. Bawaannya cuman dirubah. Diganti oli oli dalamnya. Kan itu kan belakang ada gas. Terus gasnya gimana? Gasnya udah disesuaikan. Tapi kan kalau yang lama nggak ada gas Om. Ada yang nggak ada yang lama nggak. Dia pakai oli. NMAX lama loh ya. Oh NMAX. NMAX lama. NMAX lama. Nah itu sementara ini kita ke NMAX dulu nih. Soalnya kalau yang baru kan yang udah ada tank itu kan gas itu. Ya kan? Kalau yang gas, nah itu kan lagi saya pelajari dulu seperti apa. Oke. Yang jelas mah berbaur dengan oli lah saya mau. Pokoknya licin-licin. Yang licin-licin. Seru nih ngobrol, cuman kayaknya kalau ngobrol panjang-panjang khawatir ntar nggak nyampe semua ke teman-teman nih. Jadi kita harus praktek. Berarti berikutnya di video tutor kita oprek expect saya ya. Boleh. Tapi catatan Om, saya minta part original ya. Jangan yang udah diganti. Apaan? Partnya kayak ya pokoknya CVT full. Kalau saya cuma roller aja harus diganti karena pulang itu nanjak. Oh iya. Kalau kaki yang ori kurang torki si motornya. Jadi mau nggak mau itu. Boleh. Cuman yang lain saya selalu ori nggak pernah. Dari zaman dulu main nanti ori gini aja. Sekarang kan kondisi Om Anto pulang nanjak nih. Nah nanti setelah di setting boleh dicek. Ya, tapi rollernya jangan dirubah biar ketahuan. Enggak, rollernya harusnya pakai yang ori Om. Nggak punya. Kan kalau yang dulu ori nanjaknya kurang nih. Nah, sekarang. Tapi kan waktu pakai NMAX juga emang nanjak udah jelas enak. Apalagi sekarang pakai roller yang enteng kan lebih enak lagi kali. Justru itu Om, bukannya lebih enak, malah slip Om. Slip di bagian apa? Slip di bagian CVT-nya Om. Jadi kurang greget, kurang nendang. Karena terlalu ringan bawahnya. Karena kalau dengan udah disetting, sebetulnya itu butuh beban lebih berat lagi Om si rollernya, bukan lebih ringan. Oh, dikira tuh harus gedein perut lagi. Gak usah Om, udah gedein. Oke.
Oke, nanti kita coba, kita lihat. Seru nih nonton ngobrol sama Om Ridwan. Nanti kita langsung praktek di lapangan. Kalau videonya udah keluar, kalian akan ternotifikasi. Kalau kalian subscribe dan loncengnya dipencet ya, kayak ting ting ting. Dan jangan lupa teman-teman kasih komentarnya di bawah mengenai video hari ini ataupun topik yang tadi, ya oli, ya motor. Kalau teman-teman ada kesulitan, apa tuh? Mobil bisa, mau matic mau manual. Oh iya, benar. Dokter Oli juga main di mobil, bukan hanya di motor aja. Oke. Informasinya semua ada di bawah, bisa dilihat di kolom deskripsi di tentang Instagramnya Dokter Oli, ada produk apa aja, rumahnya di mana, dan apa aja yang udah dicapai. Oke, jangan lupa kasih penilaian berupa thumbs up atau thumbs down mengenai video hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye.